Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membedah kode yang telah saya buat, menjelaskannya. Kode yang telah saya buat itu mengenai model simulasi Sugarscape menggunakan Mesa di Google Colab. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Noviulianti dengan akhiran NIM 009. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai dari sel pertama. Di sini tentu saja kita mulai menghubungkan Google Drive kita dengan menggunakan form Google Colab. Kita bisa lihat di layar, di sini ada from Google Colab import drive. Ini kita bisa menyimpan file peta landscape sugar map kita dan tidak perlu mengunggahnya berulang kali. Selanjutnya di sini saya akan menginstal di sini saya menginstal Mesa dengan versi 1.1. Nah, setelah itu saya mengimpor beberapa library mulai dari NumPy hingga yang terakhir itu ada Network. Ini library yang sangat keren untuk membuat dan menganalisis serta menggambar jaringan. Ini bisa digunakan visualisasi juga sih. Di sini juga ada Matplotlib inline. Ini perintah khusus di collab agar semua grafik kita muncul langsung di dalam notebook. Nah, untuk line kedua di sini kita lihat helper function atau fungsi bantuan. Ini berisi fungsi-fungsi kecil dan spesifik yang akan sering kita panggil di berbagai bagian kode sebentar. Nah, jadi lebih baik saya di sini mendefinisikannya memang lebih awal. Di sini kita dapat lihat ada def-get distance, pos 1, pos 2 ini fungsinya untuk menghitung jarak Euklides atau jarak garis lurus antara dua titik menggunakan teorema Pythagoras. Di sini juga ada deflaten, list of list. Ini fungsinya untuk membersihkan data. Di sini ada def geometric, mean, list of prices. Nah, ini untuk menganalisis harga dalam model ekonomi. Selanjutnya di sini ada terakhir def get rate atau agen. Ini adalah fungsi filter untuk data kolektornya, pengumpul data kita. Nah, selanjutnya lanjut ke line selanjutnya itu ada resource classes atau agen sumber daya. Nah, di sini ada dua kelas, ada kelas sugar dan kelas spice. Ini hampir mirip, keduanya mewarisi sifat dari Mesa. Nah, yang pertama itu ada fungsi init. Kita lihat di kelas keduanya diawali fungsi init. Nah, fungsi ini atau inisialisasi ini membuat agen sugar atau spice. Fungsi init ini akan berjalan. Kita akan memberinya ID unik agar ia tahu dunianya, modelnya, posisi di grid, dan jumlah maksimum sumber dayanya. Di sini kita inisialisasi dengan max sugar dan max spice. Nah, di dalamnya ini kita bisa menyimpan atribut kita. Nah, kalau self amount ini adalah jumlah sumber daya saat ini yang dimana kita mulai sama dengan jumlah maksimumnya. Selanjutnya itu ada fungsi step atau perilaku tiap langkah. Ini adalah bagian terpenting. Maksudnya di sini apa sih yang agen ini lakukan di setiap langkahnya? Nah, perilakunya ini sangat sederhana. Agen ini akan menumbuhkan kembali sumber dayanya. Untuk baris self amount ini adalah bisa dibilang ini trik cerdas. Ia akan menambah self amount sebanyak 1, tapi tidak akan pernah membiarkannya melebihi dari self max sugar atau space-nya sendiri. Jadi, jika agen tradernya nanti memakan sumber daya, agen sugar dan spice akan perlahan-lahan menumbuhkannya kembali di setiap langkahnya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya itu ada trader agent. Ini bisa dibilang bintang utama dalam simulasi ini karena disinilah semua perilaku menarik terjadi. Agen trader ini bisa bergerak, bisa makan, berdagang, dan mati.
Nah, mari kita bedah satu per satu. Di sini tentu ada init atau inisialisasi ya, properti agennya sendiri. Fungsi ini adalah fungsi init ini seperti cetak biru atau properti dari setiap agen di trader yang kita ciptakan. Ada unique ID, model, posisi, metabolisme sugar, metabolisme spice ini menentukan seberapa cepat agen akan lapar atau seberapa banyak sumber daya yang akan ia bakar setiap langkahnya. Ada vision, ini untuk menentukan seberapa jauh agen bisa melihat sekelilingnya untuk mencari sumber daya atau rekan dagang. Nah, sini juga ada self prices dan self trade partner. Ini sangat penting. Kita akan menggunakannya untuk mencatat data setiap kali agen ini berhasil melakukan perdagangan. Nah, ini inisialisasi semua. Kita lompat ke perilaku utama atau main trade action-nya. Kita mulai dari move, bergerak. Nah, fungsi move ini adalah yang paling rumit. Ini adalah otak pengambilan keputusan agen untuk bergerak. Prosesnya dibagi menjadi 4 bagian, persis seperti di komentar kode yang telah saya buat. Yang pertama itu ada mengidentifikasi pilihan, mengevaluasi pilihan, memilih yang terbaik. Nah, maksudnya ini memilih yang terbaik, agen akan mencari skor kesejahteraan tertinggi karena mungkin ada beberapa sel yang skornya sama, ia lalu menggunakan get distance untuk mencari sel yang paling dekat di antara para kandidat yang terbaik. Dan terakhir itu bergerak. Nah, ada juga di sini fungsi it-nya, makan. Setelah agen tiba di lokasi barunya, fungsi it akan dipanggil. Nah, logikanya itu simpel. Ketika agen menggunakan get sugar atau get spice untuk memeriksa sel tempat ia berdiri, nah, jika ada sumber daya, ia akan memanen atau mengambil atau memakan semua sumber daya itu. Setelah itu ada di sini maybe die atau mungkin mati. Istilahnya ini adalah konsekuensi langsung dari fungsi it. Setelah metabolisme dibayar, fungsi maybe die akan memeriksa kondisi agennya. Di sini ada juga trade with neighbors, berdagang dengan tetangga. Nah, terakhir ini merupakan terakhir. Jika agen masih hidup, ia akan mencoba trade with neighbors-nya. Agen akan kembali melihat sekeliling, tapi kali ini ia menggunakan get trader untuk mencari agen trader lain di dekatnya. Jika ia menemukan tetangga, maka ia akan memanggil fungsi otak perdagangan, yaitu self trade. Di sini kita lihat self trade untuk setiap tetangga yang ditemukan. Nah, untuk fungsi otak ini, fungsi thread dan helper ini, fungsi thread ini adalah inti dari simulasi ekonomi yang saya lakukan. Nah, ada beberapa cara kerjanya itu mulai dari hitung MRS, hitung harga, menentukan penjual dan pembeli, melakukan kontrak, mengeksekusi perdagangan, mencatat data dan mengulangi catatan tersebut. Mungkin sederhananya penjelasan dari sel ini. Nah, kita lanjut ke sel selanjutnya, itu ada model class atau class model, bisa dikatakan demikian. Nah, jika agen trader adalah aktornya, maka di kelas model ini adalah sutradara atau bisa dikatakan manajernya. Ia akan mengatur panggung, menciptakan agen, dan memberi siapa yang harus beraksi dan kapan dia beraksi. Nah, untuk teksnya, untuk selnya sendiri, di sini tentu ada fungsi ini juga, fungsi setupnya. Ini akan berjalan sekali saat model dibuat. Setelah itu, parameter yang pertama itu kita lihat ia menerima banyak parameter mulai dari initial population, metabolism mean, metabolism max, vision, mean,
Vision Max, dan lain-lain. Inilah yang memungkinkan kita untuk bereksperimen dengan model nantinya. Setelah itu ada juga di sini komponen inti Mesa. Di sini akan menginisialisasi 3 komponen inti Mesa, yaitu ada self schedule, self grid, dan self data collector. Kalau data collector sendiri itu sebagai pencatat data kita. Kalau self grid itu bisa dikatakan dunia kita, tempat bisa menampung lebih dari satu agen. Kalau self schedule itu sendiri seperti penjadwalan. Setelah itu, setelah mengisi dunia, setelah panggungnya siap, kita mengisinya dengan beberapa agen. Mulai dari loop pertama, sumber dayanya. Loop kedua itu sebagai tradersnya. Kedua itu ada step atau mesin utama simulasi. Kita bisa lihat, sekarang kita pindah ke fungsi stepnya. Ini adalah mesin utama yang akan berjalan di setiap detik atau putaran simulasi. Urutannya itu di sini sangat penting, dan ini disebut stage activation atau aktivasi bertahap. Nah, tahap 1 dan 2 itu sumber daya yang tumbuh. Pertama, kita akan mengaktifkan semua agen sugar, lalu semua agen space. Mereka menjalankan fungsi step, yang artinya mereka akan tumbuh kembali sumber dayanya. Tahap ketiga itu gerak, makan, dan mati. Tahap keempat itu berdagang. Tahap kelima itu mengoleksi data. Jadi setelah semua aksi selesai, kita akan memajukan langkah yang namanya self schedule steps. Plus sama dengan 1 dan memanggil self data collector, collect self, untuk mencatat semua data yang terjadi di langkah ini. Dan tentu yang terakhir itu run modelnya. Yang terakhir itu run model. Di sini fungsi sederhana yang kita panggil di akhir yang hanya menjalankan fungsi step berulang kali. Misalnya di sini ada 1000 kali. Inilah yang akan menghasilkan data yang nantinya akan dianalisis. Dan sel selanjutnya itu run sugar escape. Nah, blok kode ini adalah yang paling simpel tetapi juga yang paling penting. Di sini ada model sugar escape. Di baris ini kita menciptakan satu instansi atau satu dunia simulasi baru berdasarkan semua aturan yang di kelas Sugarscape Gym yang sudah kita buat. Disinilah fungsi init dari model yang kita panggil, semua agen telah kita buat, dan landscape yang telah diisi. Nah, di baris kedua itu ada modern model. Nah, di baris ini kita akan menekan tombol play. Ini akan memanggil fungsi run model kita yang secara default akan menjalankan fungsi step sebanyak 1000 kali. Proses ini mungkin butuh beberapa detik karena ia mensimulasikan sekitar 1000 langkah kehidupan, pergerakan, dan perdagangan untuk ratusan agen. Nah, setelah menjalankan blok kode ini, tentu selanjutnya kita melangkah ke analyze data. Nah, di sini kita akan menganalisis data yang telah kita lakukan tadi. Di sini ada kode results model data collector get model var data frame. Ini adalah fungsi Mesa yang sangat berguna. Ia akan mengambil semua data yang dikumpulkan oleh model, kemudian secara otomatis akan mengubahnya menjadi pandas data frame. Untuk resultnya sendiri kita lalu menampilkan datanya seperti yang kita lihat di layar. Nah, kita lihat pada tabelnya, di sini ada kolom trader, kolom trade volume, dan kolom price. Nah, untuk tradersnya sendiri nih, kita bisa lihat populasi mulai dari 200 dan seiring waktu di baris ke 995 itu dan seterusnya jumlahnya berkurang menjadi 60.
Ini berarti agen-agen yang mati karena kelaparan. Untuk kolom trade volume ini menunjukkan berapa banyak sih total transaksi perdagangan yang terjadi di setiap langkahnya, dan kolom terakhir itu ini bagaimana harganya berfluktuasi tapi seiring berjalannya simulasi. Nilainya terlihat konvergen atau mendekati 1. Nah, selanjutnya itu tabel selanjutnya itu di sini sel ini memanggil model data kolektor. Nah, perintah ini mengambil semua data yang dilaporkan oleh agen reporters. Kita ingat di dalam kelas model kita sudah mengatur untuk mengambil trade partners dari setiap agen di setiap langkah. Hasilnya adalah data frame yang sangat besar. Ini menunjukkan catatan dari setiap agen trader di setiap langkah step kita. Nah, di sini untuk kolomnya di sini ada trade network. Ini adalah daftar list yang kita kumpulkan self trade partners milik setiap agen. Jika daftarnya kosong, seperti pada agen 4138, itu artinya agen tersebut tidak melakukan perdagangan di langkah itu. Nah, untuk langkah agen 4139, daftarnya berisi 4165 dan seterusnya. Ini berarti berhasil berdagang dengan agen-agen yang di dalam kolom tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada grafik. Di sini grafik jumlah agen trader. Ini menunjukkan jumlah agen trader yang masih hidup di setiap langkah atau step simulasi. Kita mulai dengan 200 agen. Grafik turun drastis di awal karena banyak agen tidak bisa menemukan sumber daya yang cukup dan akhirnya akan mati kelaparan karena metabolisme mereka. Setelah itu populasinya mulai stabil di sekitar 60 agen. Inilah daya tampung atau carrying capacity dari lingkungan, jumlah agen maksimum yang bisa didukung oleh sumber daya yang ada di peta. Nah, untuk grafik selanjutnya di sini harga perdagangan atau price-nya. Ini adalah scatter plot yang menunjukkan harga dari setiap perdagangan yang terjadi selama 1000 langkah tadi. Nah, kita bisa lihat di awal di sebelah kiri, harga terlihat sangat kacau dan tersebar. Para agen sepertinya masih panik dan belum tahu nilai wajar dari sugar dan space-nya. Nah, di akhir itu di sebelah kanan, titik-titik itu berkumpul menjadi garis lurus yang mulai stabil tepat di angka 1. Ini membuktikan teori invisible hand, tangan tak terlihat. Tanpa ada bank sentral atau aturan harga, interaksi perdagangan antar agen secara alami membuat harga pasar konvergen bertemu di satu titik ke harga equilibrium, yaitu 1. Nah, kita lanjut ke grafik selanjutnya yaitu volume perdagangan atau trade volume. Nah, di sini grafik ini menunjukkan total jumlah transaksi seberapa sibuk sih si pasar ini yang terjadi di setiap langkah simulasi. Nah, setiap garis vertikal yang di layar menunjukkan total perdagangan pada satu langkah waktu. Nah, penjelasannya itu lonjakan besar di awal atau bisa dikatakan the Big Bang. Di sini sangat tinggi di awal. Ini adalah ledakan ekonomi saat 200 agen pertama kali dibuat, mereka semua memiliki sumber daya acak. Mereka segera sadar bahwa nilai tukar atau MRS mereka tidak seimbang dan langsung berdagang secara besar-besaran untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka. Nah, setelah itu ada penurunan cepat, volume perdagangan kemudian turun drastis. Ini terjadi bersamaan dengan menurunnya populasi agen. Semakin sedikit agen yang hidup, maka tentunya semakin sedikit perdagangan yang akan terjadi.
Setelah populasi mulai stabil, mungkin sekitar 30 agen, harga jual juga mulai stabil di 1,0. Volume perdagangan tetap rendah. Ini menunjukkan bahwa pasar sudah dewasa dan mulai efisien. Perdagangan hanya terjadi seperlunya saja. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di sini ada kode ini mengambil data mentah atau trade network yang kita lihat sebelumnya dan mengubahnya menjadi objek jaringan atau graf menggunakan library network yang kita import di awal. Nah, ini untuk dianalisis. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, pada baris pertama itu akan ada GNX graph. Ini membuat sebuah jaringan kosong. Nah, selanjutnya itu di bawahnya ini ada add nodes. Ini menambahkan setiap agen trader yang masih hidup sebagai titik atau node di dalam jaringan. Selanjutnya yang bagian selanjutnya itu kode ini membaca data agen. Jika agen A berdagang dengan agen B, maka kode akan menggambar garis atau H yang menghubungkan titik A dengan titik B. Nah, selanjutnya itu di bawahnya di sini ada hasil. Kita lihat ada Connectify 1, ini berarti jaringan perdagangan utama kita menyatu atau terhubung. Tidak ada kelompok yang benar-benar terisolasi. Nah, untuk selanjutnya ada clustering 0,4139 dan selanjutnya. Ini bisa dikatakan cukup tinggi. Ini berarti rekan dagang dan dari rekan dagang Anda kemungkinan besar juga rekan dagang Anda. Nah, ini menunjukkan bahwa para agen membentuk kelompok-kelompok dagang atau cliques atau sebuah komunitas yang erat. Nah, untuk yang terakhir itu di sini ada diameter ke-8. Ini jarak terpanjang antara dua agen yang paling jauh di dalam jaringan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke gambar grafik lagi. Kita bertemu grafik. Ini grafik, sebenarnya grafik keempat. Ini histogram distribusi derajat atau bisa dikenal koneksinya. Grafik ini menunjukkan seberapa populer setiap agen di dalam jaringan perdagangan. Kita lihat di sumbu X, itu horizontal, itu jumlah rekan dagang unik. Misal dari 0 sampai 10, 10 sampai 20, dan seterusnya. Nah, sumbu Y itu vertikal, ini berarti jumlah agennya dalam kategori tersebut. Kita lihat puncak di kiri sekitar 0 sampai 8, koneksi ini menunjukkan bahwa mayoritas agen lebih dari 50 adalah pedagang biasa. Mereka hanya berdagang dengan segelintir rekan saja. Kalau di sebelah kanan itu ini menunjukkan adanya kelompok kecil sekitar 15 sampai 20 agen yang merupakan pedagang super atau hub. Mereka sangat terhubung dari dan berdagang dengan hampir semua orang. Nah, di sini kita grafik visualisasi jaringan atau network graph. Ini adalah peta visual dari jaringan perdagangan yang telah dibuat. Nah, setiap titik-titik ini adalah satu agen trader. Nah, setiap garis ini atau H berarti kedua agen tersebut pernah berdagang. Nah, kita bisa lihat gumpalan yang sangat padat di tengah. Ini adalah inti ekonominya, tempat para pedagang super yang kita lihat di histogram berkumpul. Nah, di sini juga kita bisa melihat rantai atau lengan yang menjulur keluar. Ini adalah para pedagang biasa yang mungkin hanya terhubung ke satu atau dua agen hub untuk bisa berpartisipasi dalam perekonomian. Nah, kita lanjut ke sel berikutnya.
Di sini ada batch run dan analisis. Ini eksperimen, ini bisa dibilang eksperimen multi skenario. Nah, tujuannya itu ini merupakan fitur canggih dari Mesa yang disebut batch run. Daripada menjalankan simulasi kitanya sekali, batch run memungkinkan kita untuk menjalankan model berkali-kali secara otomatis dengan parameter yang berbeda-beda. Ini sangat penting untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya, apakah agen bertahan hidup lebih lama jika vision atau penglihatannya mereka lebih baik? Nah, bagaimana kode ini bekerja? Kita lihat pada baris pertama, ada itu params. Ini membuat dictionary yang berisi parameter apa saja yang ingin kita ubah. Dalam kasus ini, kita akan menguji 4 skenario berbeda. Yang ada vision min akan diuji dengan nilai 1 dan 2, metabolism max akan diuji dengan nilai 3 dan 5. Selanjutnya di sini ada Mesa Batch Run. Perintah ini akan mengambil model kita, Sugarscape Gym, dan menjalankan 4 simulasi penuh. 2 nilai fashion dikali 2 nilai metabolisme. Nah, yang terakhir itu ada iteration. Sama dengan 1. Ini berarti setiap skenario misalnya vision 1 dan metabolisme sama dengan 3 hanya dijalankan sekali saja. Oke, selanjutnya di sini ada gambar tabel. Nah, untuk kodenya sendiri ini mengambil hasil dari keempat simulasi yang baru saja kita jalankan dan menggabungkannya menjadi satu tabel data atau data frame yang cukup besar. Kita lihat di sini ada run ID, inilah ID unik untuk setiap skenario mulai dari 0 dan seterusnya. Di sini ada vision min dan metabolism max. Ini adalah kolom yang paling penting. Mereka menunjukkan parameter apa yang digunakan untuk run ID tersebut. Kita bisa lihat di sini run ID di sini 0, vision min adalah 1 dan metabolism max di sini adalah 3. Nah, untuk kolom lainnya sisanya adalah data yang kita kumpulkan di setiap langkah atau step untuk setiap run ID. Nah, kita lanjut ke gambar grafik selanjutnya atau plot harga gabungan. Ini adalah scatter plot yang memplot kolom price dari semua 4 skenario sekaligus. Nah, ini adalah grafik validasi terkuat dalam simulasi yang kita lakukan ini. Meskipun hanya menjalankan 4 simulasi dengan parameter awal yang berbeda, penglihatan lebih baik, metabolisme lebih tinggi, dan lain-lain, harga perdagangan di semua skenario tetap konvergen atau mendekati 1,0 seiring berjalannya waktu. Jadi ini membuktikan bahwa teori ekonomi dari model ini sangat kuat atau robust, tidak peduli bagaimana kita mengubah kondisi awalnya. Pasar akan tetap menstabilkan harga di 1,0. Nah, di sini selanjutnya ada lagi data tabel, data frame, hasil filter. Apa ini? Di sini di sini kita bisa melakukan penyaringan atau filtering pada hasil batch run yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya itu ada lagi gambar grafik. Di sini grafik plot harga atau hasil filter yang telah kita lakukan. Ini adalah scatter plot harga perdagangan, tetapi hanya menggunakan data dari skenario di mana metabolisme maksimumnya adalah 3. Nah, seperti yang kita lihat, meskipun kita mengabaikan skenario lain, misalnya 5, hasilnya tetap sama persis. Harga masih sangat kacau di awal dan kemudian konvergen mendekati 1,0 di akhir. Nah, di sini ada lagi gambar kurva. Di sini kurva kelangsungan hidup atau survival curves.
Di sini kita lihat kode ini menggunakan loop for i in range untuk memplot data populasi trader dari keempat skenario di dalam satu grafik yang sama. Kita lihat bahwa perbandingan langsung dari populasi agen yang bertahan hidup di setiap skenario. Untuk warnanya di sini ada garis hijau, biru, merah, dan orange. Nah, ini mewakili satu skenario. Nah, kita lihat bahwa garis hijau dan biru menunjukkan skenario di mana populasi akhir sangat tinggi, sekitar 140 sampai 155 agen. Ini kemungkinan adalah skenario dengan vision yang lebih baik yang memungkinkan agen menemukan sumber daya dengan lebih efisien. Untuk garis merah dan orange-nya, kita menunjukkan skenario di mana populasi akhir jauh lebih rendah sekitar 50 sampai 70 agen. Nah, ini memungkinkan skenario di mana agen memiliki vision atau penglihatan yang buruk atau bisa dikatakan itu sulit mencari makan. Atau bisa dikatakan juga cepat kelaparan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analisis jaringan agregat di dua sel ini, dan terakhir itu grafik yang terakhir di sini. Sebenarnya saya jelaskan dulu tentang histogram ini. Nah, ini adalah histogram koneksi atau derajat untuk jaringan super gabungan yang berisi data dari keempat simulasi sekaligus. Nah, berbeda dengan histogram dari satu simulasi, histogram ini terlihat lebih terpusat. Puncaknya itu berada di antara 100 dan 140 koneksi. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menggabungkan semua skenario, sebagian besar agen adalah hub atau pedagang yang sangat terhubung. Jaringan gabungan ini adalah jaringan para hub. Nah, untuk yang terakhir ini visualisasi super network. Ini adalah visualisasi peta dari jaringan super atau gabungan tersebut. Grafik ini terlihat seperti gumpalan rambut atau hairball raksasa yang sangat padat. Berbeda dengan peta jaringan tunggal kita sebelumnya, ini hampir semua agen terhubung satu sama lain. Inilah merupakan gambar visual yang sempurna dari statistik yang kita lihat sebelumnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem ekonomi di semua skenario yang telah kita lakukan sangat terjalin erat dan efisien. Baiklah, itulah penjelasan dari kode program yang telah saya jalankan. Nah, mulai dari kita membuat fondasi, seperti menyiapkan library, mesa, dan fungsi-fungsi bantuan, kita juga menciptakan lingkungan seperti agen sugar dan spice pasif yang bertindak sebagai sumber daya alamnya. Kita juga menciptakan aktor-aktor utama yang bisa bergerak, bisa makan, bisa mati, bisa berdagang, dan lain sebagainya. Kita juga sudah membuat sutradara melalui kelas model, dan akhirnya kita membuktikan bahwa model kita bekerja. Di sini juga banyak grafik-grafik sebagai visualisasinya. Mungkin hanya itu penjelasan dari kode program saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.